lagi di Bincang Wrestling. Jadi nggak tahu kayak kalau lo ya, kalau gua nih pribadi gua suka nonton historinya ya, gua suka nonton WWE atau wrestling gitu, wrestling lah secara general. Gue suka wrestling, itu kecintaan gue sama wrestling udah pasti dari WWE. Kayaknya hampir seluruh orang yang ini di Indonesia suka wrestling karena WWE ya, dan mulai dari kecil gitu, jarang mulai dari udah besar. Nah gue itu umur 9 tahun mungkin ya, itu pertama tuh gue tahu sejarah wrestling tuh gue tahu dari temen gue. Lagi nginep di rumah gue, terus dia bilang kita nonton Smackdown. Gue bilang apa Smackdown? Terus dia nyalain RCTI, dan itu malam banget. Dan menurut gue waktu zaman itu masih malam ya, itu jam 10 11:10 terus kita nonton. Menurut gue berkesan, tapi nggak begitu berkesan gitu. Nonton sebentar udah, terus minggu depannya nonton lagi. Terus lama-lama gue sekali waktu gue nonton lagi mindahin channel, nggak bisa tidur, gue nemu channel RCTI, maksudnya masih RCTI, dan itu lagi Smackdown gitu. Pas gue ini wah seru juga nih Smackdown nih, gue tontonin. Ternyata itu karena ini zaman tahun 2000 apa 99 gitu, itu di mana Smackdown itu disiarin di Indonesia itu cuma 1 jam. Jadi slotnya itu kan sebenarnya Smackdown itu 2 jam ya. Kalau live-nya itu 2 jam. Kalau di Amerika tuh 2 jam aja, ya setengah jam lah. Setengah jam itu kan pakai commercial break apa segala macam. Nah kalau sampai ke Indonesia itu cuma 1 jam, dan nggak cuma 1 jam. Itu commercial breaknya tuh bisa sampai 35 menit. Kebayang nggak sih? Show-nya itu cuma 20 menit, dan itu juga match-nya paling cuma 1 apa 2. Jadi openingnya, terus biasanya promo-promo, misalnya promo drop apa segala macam, terus matchnya tuh kayak udah mid card tuh kayak Undertaker, Kane itu, terus baru main eventnya kalau The Rock, Kurt Angle, Chris Jericho, Stone Cold kayak gitu. Nah waktu pertama kali gue nonton itu lagi ada, gue lupa perselisihan ya, itulah feud dari Undertaker sama Kane. Mas gue nonton, wah terbaik banget ini si Smackdown ini nih. Di situ gue mulai nonton terus sampai gue tahu jadi dulu tuh ya tahun 2000 itu, lo kalau di sini masih ada anak-anak kecil yang nonton video gue dan umurnya lo 10 tahun, lo kebayang gak sih lo sekarang nonton WWE itu aksesnya dipermudah banget. Lo bisa download yang legal ya, jangan gitu deh. Lu bisa nonton di WWE ini, YouTube, di YouTube ada di WWE channelnya WWE. Tapi meskipun nggak full sekarang ya kan, dulu kan sempat ada nih Raw, besoknya langsung full nih. Meskipun nggak full, tapi lu dapat promo-promo gitu. Oh Raw gimana, Smackdown gimana, NXT gimana, masih ada potongan-potongan video kan, potongan dari awal match-matchnya juga meskipun nggak full. Nah, gue tuh dulu nggak ada akses kayak gitu. Iya, kalau yang di YouTube tuh mirip-mirip gitu. Jadi cuma potongan-potongan, cuma 5 menit, 3 menit, cuma 2 menit. Terus kayak promonya juga cuma sebentar. Kayak gitulah, sama kayak nonton gue dulu. Nah, jadi waktu zaman dulu tuh udah mah gitu, terus kita delay 2 minggu lagi. Nah, tapi karena zaman itu yang gue tahu cuma WWE, ini opening gue tuh rada panjang karena gue mau ngebahas tentang pay-per-view terbaik di Attitude Era. Jadi setiap pay-per-view-nya yang gua nonton itu berkesan gitu. Beda sama kayak sekarang. Dan juga mungkin Attitude Era salah satu era terbaik ya. Menurut gue sih masih era terbaik. Banyak orang bilang overrated apa segala macam. Menurut gue Attitude Era terbaik, meskipun dari match yang nggak kurang bagus segala macam. Wah, tapi menurut gue Attitude Era itu adalah eranya terbaik di wrestling. Nah, balik lagi ke yang tadi. Karena Attitude Eranya oke, terus Smackdown WWE yang ada di sini Smackdown dan belum ada Raw itu. Smackdown juga delay 2 minggu. Jadi kayak taruhlah sekarang nih udah WrestleMania, kita baru 2 minggu sebelumnya ya gitulah Tuh gue nggak tahu kenapa apa lisensinya apa gimana, gue nggak tahu ya zaman dulu kenapa kayak gitu. Tapi masyarakat tuh banyak banget yang suka. Tapi kenapa zaman dulu kita nerima aja kayak gitu delay 2 minggu. Udah, jadi gue tuh beli
Jadi dulu tuh belum ada akses untuk pay per view, jadi gue nggak ngerti ini pay per view itu apa sih sebenarnya. Terus anak-anak zaman sekarang kan anak-anak 9 tahun 10 tahun udah pada pinter ya. Jangan kan 9 10 tahun deh, anak umur 5 atau 6 tahun mereka tuh udah baca Google, udah bisa ke Google, udah bisa baca sendiri artikel-artikel apa sih yang dimaksud gitu. Bisa nge-YouTube apa segala macam. Nah, pas zaman gue tuh nggak ngerti. Jadi gue menelaah sendiri, belajar bahasa Inggris sendiri gitu. Yang mereka maksud tuh apa ya? Yang dimaksud Rock tuh ngomong apa ya? Meskipun ada si subtitlenya, gue berusaha ngebaca gitu, ini tuh maksudnya apa sih kata per kata, karena artikel dulu udah ada Google, cuman belum sewah sekarang ya. Jadi gue baca, telaah segala macem, terus ya gue nemuin di mana, kayaknya di internet juga sih, gue nemuin satu toko yang namanya WWE Shop Indonesia. Nah, si OE Shop Indonesia itu adanya di Kelapa Gading. Masih ingat banget gue nih. Dan gue pikir karena OE Shop tuh, jadi kan OE itu dulu ada OE Shop Zone. Sekarang udah gak ada kali ya OE Shop Zone. OE itu ngejual, ngemarketingin si OE Shop tuh OE Shop Zone. Terus gue nelfon dia. Gue kira itu OE Shop Zone. Gue nanya ya OE Shop Zone. Nah, di situ dia ada namanya Indra. Nggak tahu, gue terakhir lihat di Facebooknya dia terakhir nyalek PSI. Nggak tahu dia di menang apa nggak. Terus si Indra ini gue kenalan, dan akhirnya gue jadi langganan dia. Dan pay per view-nya harganya mahal banget zaman dulu tuh. Satu VCD itu 50.000 tahun 2000 tuh mahal loh, mahal banget lah menurut gue. Mungkin kayak 100.000 apa 150.000 lah sekarang tuh ya. Ya tapi itu namanya anak SD ya, gue nabung dari uang jajan gue. Gimana caranya nggak minta sih, jadi kayak kena kakek nenek gitu buat nabung. Suaranya ada nggak ya? By the way, cek, takutnya nggak ada lagi. Capek-capek ngomong nggak ada suara kan nggak lucu ya. Gue ngerekam dulu lah biar aman. Ya, nah udah gitu setelah gue beli di sana, jadi gue bertahap tuh belinya. Oh nggak, gue baru ingat, gue beli pertama itu VCD itu di Mangga 2, pasar Mangga 2. Nih kalau lu ada orang Jakarta nonton pasti lu tahu nih, Mangga 2 dulu tuh ada tuh di Mangga 2. Jadi kayak gua pikir itu kayak apa namanya tuh VCD bajakan. Ternyata nggak tahu bajakan nggak tahu nggak ya. Wallahu a'lam, sampai sekarang gua nggak tahu. Jadi harganya lumayan mahal, 50.000. Yang jual tuh katanya sih adeknya si Indra ini, gue lupa namanya siapa. Tapi si bentuknya kayak tempat bajakan aja ya, lu nggak ngerti lah ya bajakan. Jadi ditumpuk, jadi di sini pay per view setahun sebelumnya, di sini Raw, di sini SmackDown, ada nggak ya SmackDown gitu, di sini koleksi Divas atau biografi segala macamnya kayak gitu. Gue beruntung sih ya bisa hidup di zaman itu gitu, karena kalau sekarang kan kayak orang tuh nyari konten tuh ya kan via W Network. Lu lihat ada kontennya banyak, WCW, WWE, ECW, terus zaman pay per view zaman dulu tuh kalau mau nonton nih, nonton nih. Nonton tuh bisa di skip aja, nggak, pertandingannya nggak rame, skip. Misalnya pertandingan masih Hard Holly lawan sama Crash Holly bisa gitu. Skip ke tengah-tengah, ke Bennett sama Jericho. Oke, gua nonton, lu skip lagi lo ke depan. Nah kalau zaman gue nggak nontonnya kayak gitu. Gue punya VCD ya, namanya masih VCD itu 3 disc. Bisa kalau pay per view 3 disc, kalau Raw itu bisa sampai 5 disc. Jadi 5 disc itu 5 episode tuh dimasukin di situ semua. Terus kalau gue masih punya Raw itu pay per view itu gue nontonin dari awal, dari intro ya. Makanya waktu itu gue pernah bikin video ngebahas intro zaman dulu sama sekarang, karena intronya gue nonton dan masih gue inget, dan intronya tuh bagus zaman dulu tuh, intro tim songnya masih bagus, jadi inget gitu. Udah gitu dari awal sampai akhir gue nontonin, nggak karena kalau zaman VCD kan bisa dicepetin sih, cuma kayak nggak asik, dan juga ini lu beli. Kalau sekarang kalau network berapa ya, 140 200, kalau di rupiahin gue udah lama nggak network, 200 lah, kalau 170 lah taruh, 170 lu bisa itu sebulan lu bisa nonton anjir banyak banget, 170.000, bayangin tuh. Saya lu di sini masih anak kecil nih ya, lu bisa minta lah atau
anak kecil sekarang berapa? Anak SD bisa gitu ya, jajanannya berapa sih? 10.000 gitu. Nggak mungkin 10.000, 20.000. Nabung 10.000 kali 30 udah dapat 300.000 kan? Bisa lah beli network 2 bulan, langganan network 2 bulan. Dan lu bisa nontonin banyak banget tiap hari lu nontonin gitu ya, dari konten dari atau era dari zaman lu, banyak banget itu. Nah sekarang kan zaman gua dulu gua cuma punya uang yang 50.000 yang gua kumpulin itu dari uang jajan gua berapa? 1.000 kalau saja zaman dulu, 1.000 apa 2.000 gitu. Gua kumpulin, terus akhirnya gua dapat 50.000 gua beliin dan special occasion kayak WrestleMania gitu ya. WrestleMania itu bisa sampai 70.000 karena 5 disc gitu lah, karena kan panjang ya. Masih zaman VCD lah. Jadi, nah karena gue bersusah payah buat belinya, dan gue juga kadang-kadang galau gitu. Ini pay-per-view terbaik. Jadi gue punya duit kayaknya 100.000 gitu ya. Gue punya duit 100.000. Ini pay-per-view terbaru nih. Misalnya pay-per-view terbaru SummerSlam. Gue inget pay-per-view pertama yang gue beli tuh SummerSlam 2002. SummerSlam, nah terus ada pay-per-view sebelumnya nih. Gue mikir tuh mau gue beli Vengeance atau King of the Ring atau Judgment Day, pay-per-view zaman dulu tuh kan. Gitu. Kalau sekarang kan kayak misalnya gue belum, kalau gue hidup di zaman, kalau di zaman gue dulu ada network ya gue ngumpulin duit, ya gue tungguin aja sampai kalau misalnya kayak 170.000 atau 200.000 tuh gue tungguin aja 4 bulan. Gue udah 4 bulan gue bisa nonton semuanya. Gitu. Atau jangan 4 bulan deh, 6 bulan atau setahun aja. Gue bisa nonton semuanya. Kalau 170 kan bisa nonton setahunan gitu kan, gitu. Dan juga kita bisa bilang ya bajakan juga banyak kan yang gratis gitu. Wah, jadi zaman dulu tuh makanya gue nontonin banget itu bukan film maksudnya, pay-per-view itu. Dan jadi gue inget tiap segmennya, sampai segmen interview yang menurut gue sekarang nggak penting ya. Terus kayak segmen di belakang layar yang kalau lagi nonton tuh anehnya tuh kalau orang nggak kelihatan kayak orang nonton gitu. Jadi si TV-nya di sini, terus yang orang di sini kan aneh ya. Nggak ada orang normal gitu nonton ini TV terus nontonnya kayak gini kan, nggak ada kayak gitu kan. Di WWE doang kayak gitu. Segmen kayak gitu yang waktu masih kecil gue udah merasa itu aneh. Tapi ya gue tontonin karena gue suka gue suka, dan ya itu gue beli dengan susah payah gue gitu. Si VCD itu. VCD pertama yang gue beli itu SummerSlam 2002. Itu salah satu terbaik juga sih. Nah, jadi ini pembukanya 13 menit. Udah ini video sendiri lah. Ini videonya gue kasih judul perbedaan fans WWE zaman dulu dan sekarang gitu aja deh. Nah, di video selanjutnya, video setelah ini, gue bakal bakal ngerilis salah satu pay-per-view terbaik yang versi gue ya. Ya udah deh, sampai sini aja. Sampai ketemu di Bincang Wrestling minggu depan.